Saudara, aksi 203 bersama PA212 dilakukan pada siang hari ini di wilayah Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat untuk menolak kedatangan timnas Israel yang nantinya akan berlaga dalam Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Aksi sudah dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan apa saja sebenarnya orasi yang disampaikan. Dalam aksi 203 ini, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jakarta. Ada Elga di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Elga, bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta dengan adanya aksi 203 ini? Ya, selamat sore Tribuners dan juga Nila. Hari ini Persatuan Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Aksi 203 ini di mana mereka menuntut agar pemerintah Indonesia berani menolak kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada 22 Mei sampai 11 Juni 2023 nantinya. Adapun alasan masa aksi menuntut pemerintah untuk berani menolak timnas Israel adalah karena Israel adalah negara yang tidak diakui kemerdekaannya oleh Indonesia dan juga Israel masih terus menjajah Palestina, di mana Palestina disebutkan mereka merupakan negara yang memiliki jasa besar untuk Indonesia, yakni negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 silam. Maka dari itu masa aksi mengultimatum akan menggelar aksi yang lebih besar jika nantinya pemerintah tidak berani untuk menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U20 pada Mei sampai Juni mendatang, Nila. Ya, Elga, kemudian adakah orasi-orasi yang disampaikan dalam aksi 203 ini? Kemudian apakah juga koordinatornya yang langsung memimpin orasi dalam aksi tersebut? Ya, memang sampai saat ini orator terus bergantian menaiki mobil komando dan menyuarakan aspirasi mereka terkait penolakan terhadap timnas Israel tersebut. Salah satu koordinator mengatakan bahwa mereka berharap Indonesia memiliki keberanian seperti halnya Qatar yang berani menolak kedatangan timnas Rusia pada Piala Dunia 2022 lalu karena Rusia sedang berkonflik dengan Ukraina. Apalagi kata mereka Israel juga melakukan penjajahan dengan Palestina sejak lama dan terus menindas warga Palestina dan sangat tidak memiliki hati nurani bagi kata mereka, Nila. Mhm. Oke, Elga, dari pantauan Anda di lapangan, ini tadi sekilas yang kami saksikan juga ada beberapa kertas, kemudian ada beberapa brosur besar yang dibawa oleh para maksa aksi ini. Apakah memang sepenuhnya aksi 203 ini adalah menuntut agar Israel tidak datang ke Indonesia dalam Piala Dunia nanti? Iya, para peserta aksi yang memang didominasi oleh para ibu-ibu ya, membawa selebaran, spanduk bertuliskan usir Israel ataupun juga menolak kedatangan Israel dan juga intinya adalah spanduk-spanduk yang mereka bawa adalah berisi penolakan terhadap adanya kedatangan timnas Israel ke Indonesia nantinya. Mhm. Untuk kondisi lalu lintas sendiri, Elga, di lokasi dari kepolisian apakah melakukan rekayasa lalu lintas atau saat ini aksi tersebut masih berjalan dengan lancar dan juga normal? Ya, di kawasan Patung Kuda ini, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, kepolisian memang melakukan rekayasa arus lalu lintas. Jalan Medan Merdeka Barat di kedua arahnya saat ini tidak bisa dilalui kendaraan. Adapun masa PA212 ini menggelar aksi tepat di depan Patung Kuda atau di dekat Bundaran Indosat. Di mana arus lalu lintas di situ masih bisa dilalui kendaraan meskipun tersendat ya karena satu lajur digunakan oleh para massa untuk melakukan aksinya yang sampai saat ini masih digelar. Terakhir, Elga, adakah informasi yang bisa disampaikan? Kira-kira tadi sudah dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akan dilakukan sampai pukul berapa aksi 203 ini? Aksi tadi sempat dimulai sekitar pukul 13.30 memang dan saat ini sedang istirahat break
waktu azan asar berkumandang, dan rencananya aksi akan dilanjutkan sampai pukul 5 sore nanti karena memang batas menggelar aksi unjuk rasa yakni sampai pukul 6 sore. Namun perwakilan aksi mengatakan sekitar pukul 5 mereka akan membubarkan diri dengan tertib dan tanpa melakukan aksi-aksi yang tidak diperbolehkan. Ya, Elga sedikit kepolisian. Ada berapa banyak personil kepolisian yang bersiaga di sana? Kemudian adakah langkah-langkah antisipasi dari kepolisian yang bisa Anda pantau dari lokasi? Ya, tadi Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 1.700 personil kepolisian untuk 2 aksi yang ada di Jakarta Pusat hari ini. Karena selain aksi menolak timnas Israel di kawasan Patung Kuda, hari ini juga ada aksi di depan gedung DPR yang dilakukan oleh para guru honorer, sehingga Kapolres tidak merinci berapa yang ditempatkan di sini dan di DPR. Namun dia mengatakan jumlah keseluruhan ada 1.700 personil kepolisian yang siap mengamankan. Dan sampai saat ini memang aksi di sini pun berlangsung secara kondusif, tidak ada ketegangan sehingga petugas juga cukup santai lah dalam mengamankan aksi 203 ini. Baik, terima kasih banyak Elga, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan langsung terkait aksi 203 bersama PA212 yang digelar di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Elga, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, saudara, kami akan tampilkan ini adalah wawancara dengan pihak PA212 yang hari ini menggelar aksi 203. Selengkapnya untuk Anda. 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka yang menyetujui dengan adanya penjajahan dalam dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Apapun itu. Berarti Pak Jokowi tidak layak lagi saudara menjadi. Kita harus menolak penjajahan di muka bumi. Sekali lagi, akhwati wa ikhwani, kita buka mata semua. Kita larang Israel selama sebagai penjajah tidak boleh masuk ke negeri kita tercinta. Perlu dipahami, Allah telah menjelaskan kepada kita lantar doan kal Yahud walan Nasor. Mereka tidak akan puas, mereka tidak akan senang kalau kita tidak mengikuti cara hidup mereka. Kita tidak mengikuti milah mereka. Maka yakin, inna hudallah wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Mari kita kembali pada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul. Untuk itu, waqtasimu bihablillahi jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini adalah melaksanakan rukun takwa yang kedua, yaitu tidak berpecah belah, terus kita dari persatuan dan kesatuan. Kemudian saya sampaikan kemudian FPI, kemudian dari GNPF Ulama, Gerakan Nasional Al-Fatah dan Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenal aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan tim nasional sepak bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan tim sepak bola nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sangat keji dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun, termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara Zionis Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya hutang budi yang begitu besar terhadap mereka.
Dan yang ketiga perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan aksi pada siang hari ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Yaitu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami. Kalau seandainya pemerintah menerima tim nasional Israel ini datang ke Indonesia, berarti pemerintah telah melanggar amanah konstitusi tersebut, di mana kita ketahui bahwa konstitusi tersebut, undang-undang tersebut dibuat oleh para founding father kita, para pejuang yang dulu rela berkorban harta, nyawa, bahkan segalanya dia perjuangkan, dia relakan untuk negeri yang kita cintai ini. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa kalau alasan bahwa ini adalah urusan olahraga, perlu dicatat bahwa kemarin waktu World Cup Piala Dunia di Qatar, pemerintah Qatar menolak kedatangan tim nasional dari Rusia. Kenapa? Karena Rusia melakukan agresi terhadap Ukraina. Kalau seandainya Qatar bisa menolak kedatangan Rusia, tim nasional Rusia, kenapa kita tidak bisa menolak? Kalau misalnya kita menolak, bukan berarti kita benci dengan suatu negara, bukan karena benci semata, tapi karena ada alasan yang kita lakukan, yaitu Israel adalah negeri penjajah. Oleh karena itu, kalau mau Israel kita terima, bebaskan dulu, lepaskan jajahan mereka terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bang, tadi disebutkan ada hutang budi Indonesia dengan Palestina. Itu apa aja, Bang? Bisa disebutkan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Palestina ini termasuk negara pertama Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan Indonesia di saat-saat awal kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh dunia belum ada yang mengakui kemerdekaan kita. Oleh karena itu, itulah hutang budi yang sangat besar, sehingga wajar ya kalau kita membela Palestina. Di samping memang Palestina adalah saudara Muslim kita, dan di sana bukan hanya Muslim, non-Muslim pun ada. Mereka semua dizalimi oleh Israel. Kemudian kita teringat pada sejarah bahwa dulu, kalau tidak salah pada zaman Soekarno dan zaman Soeharto, bahwa mereka ketika memerintah menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Ya, jadi bukan baru sekarang kita menolak, karena memang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kurang lebih seperti itu. Iya, nanti kalau timnas Israel tetap datang, bakal ada aksi lanjutan lebih besar atau bagaimana? Selama tuntutan kita belum dipenuhi, maka kita konsisten, kita komitmen akan melakukan aksi terus sampai tuntutan kita dipenuhi. Dan tuntutan kita ini adalah sesuai dengan konstitusi yang tadi sudah saya sebutkan. Bang, berarti artinya diharapkan Indonesia kayak Rusia gitu, Bang, ya, nolak timnas Rusia gitu. Indonesia sama seperti Qatar yang menjadi tuan rumah. Ya, artinya kita bisa. Kalau Qatar bisa, kenapa kita tidak bisa? Qatar menolak Rusia karena Rusia telah melakukan agresi terhadap Ukraina. Kalau kita tentu juga lebih bisa lagi, karena Palestina adalah saudara kita yang sangat dekat. Baik, walaupun secara geografis jauh, tapi mereka saudara seiman, seagama. Dan tambah lagi kita punya hutang budi, hutang jasa dengan Palestina. Bang, ini kan olahraga keputusan dari FIFA, Bang, sebenarnya ya. Nah, itu tanggapannya untuk FIFA sendiri apa, Bang? Hingga detik ini saya belum tahu ya, karena kita masih mencari informasi tersebut. Karena lebih seperti itu. Udah komunikasi dengan pihak kedutaan Palestina belum, Bang, terkait aksi-aksi akan penolakan gitu? Selama ini kita ada tim yang melakukan komunikasi dengan mereka, insya Allah. Nah. Oke, sebenarnya ini kan bukan pertama kali ada atlet Israel yang mau masuk ke Indonesia. Sebelumnya pernah juga di cabang olahraga lain, tapi kenapa baru sekarang ada aksinya? Karena ini adalah momen yang sangat tepat. Ya, pertama momen mau masuk bulan suci Ramadan. Kedua, kita tahu belakangan ini Israel masih suka gencar ya menyerang, membombardir saudara kita yang ada di Palestina. Dan hingga detik ini Masjid Al-Aqsa
yang merupakan masjid suci ketiga umat Islam di dunia, masih belum dibebaskan umat Islam Palestina untuk seluruh umur masuk sana, masih dibatasi. Ada berapa aksi massa yang diturunkan Pak Kiai? Kurang lebih antara 500 sampai 1000 orang pada hari ini. Bu ya, terakhir Bu ya, ini kan ada spanduk Jokowi mundur Bu ya, apakah ada kaitannya Bu ya? Bisa dijelaskan? Oh, ini bukan dari tema, bukan daripada kita penyelenggara, tapi itu adalah dari rekan ormas yang lain. Silakan saja, selama memang itu tuntut, artinya masih itu tidak dalam koridor hukum yang wajar, sah-sah saja. Ada berapa ormas Pak kira-kira? Kurang lebih hampir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.